90% keuntungan hilirisasi itu bukan untuk Indonesia, tapi untuk Cina. Berikut skemanya, silahkan, saya berharap pernyataan saya salah, silahkan dibantah dengan data ya. Coba kita lihat, misalkan, kan hilirisasi itu artinya mengubah biji timah dalam konteks ini berubah menjadi sesuatu yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat, baterai lah atau seng lah, apa segala rupa gitu ya. Nah, itu kan butuh industri, butuh pabrik yang kita sebut sebagai smelter. Nah, smelter itu 90% itu dari Cina. Kemudian smelter-smelter didirikan di Indonesia yang dari perusahaan Cina itu mendapatkan pinjaman, mendapatkan dana itu dari bank-bank Cina juga. Kemudian kita lihat ekspornya setelah jadi gitu ya, setelah timah itu diolah, ekspornya itu diserahkan sama Cina. 85-90% ekspornya adalah ke Cina. Karena negara-negara barat tidak mau menerima ini karena kotor, karena merusak lingkungan. Jadi yang menerimanya adalah Cina. Dan karena sekitar 85-90% nikel Indonesia itu diekspornya ke Cina, maka ini menjadi monopoli. Akhirnya apa? Harga hasil olahan nikel di Indonesia juga itu ditentukannya sama Cina. Jadi semuanya itu demi keuntungan Cina. Ditambah lagi, misalkan perusahaan-perusahaan Cina itu mendapatkan pengampunan pajak dari Indonesia. Ada memang pajaknya, tetapi pajaknya tidak besar. Bahkan bukan hanya pajaknya yang tidak besar, kan smelter-smelter itu kan menggunakan mesin-mesin yang besar. Mesin-mesin yang besar itu butuh bahan bakar. Bahan bakarnya dari batu baranya Pak Haji Isam itu. Nah, harga batu bara yang dijual ke luar negeri dengan ke Cina untuk smelter-smelter ini juga ditekan sampai setengah bahkan sepertiganya dari harga pasaran. Jadi semua keuntungannya untuk Cina. Sedangkan kerugiannya, limbahnya 100% untuk Indonesia, kerusakan lingkungan 100% untuk Indonesia, kerugian pariwisata 100% untuk Indonesia, kerugian petani dan nelayan 100% diserahkan kepada Indonesia, penyerobotan lahan juga adanya di Indonesia. Dan kerugian total untuk satu area pertambangan saja, itu bisa tembus sampai 300 triliun rupiah. Kerugian lingkungannya saja. Nah, jadi semua kerugiannya untuk Indonesia, semua keuntungannya untuk Cina dan oligark-oligark yang disebutkan tadi. Saya berharap luar biasa dugaan ini, skema ini salah. Saya berharap apa yang saya katakan ini salah. Saya berharap hilirisasi memang ada keuntungan besar buat Indonesia. Saya harap hilirisasi itu memang untuk membantu masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan lain sebagainya. Saya harap seperti itu. Tapi kalau misalkan Baraya cek di media-media yang sudah beredar dan laporan-laporan dari orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk memberikan informasi, dalam hal ini misalkan Pak Faisal Basri, sumber referensi utama saya, itu semuanya menjelaskan bahwa keuntungan diserahkan kepada Cina dan kepada oligark-oligark yang ada di lingkaran Pak Jokowi, dan sisanya berupa kerugian-kerugian, limbah dan kerusakan itu diserahkan kepada Indonesia.